Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, aku mau mengajak teman-teman semua buat saat teduh dulu. Saat teduh sejenak dimulai. Saat teduh selesai. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Engkau boleh selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Teman-teman apa kabar nih? Pasti baik dong semuanya. Ezra, Shalom. gimana Ezra kabarnya? Baik dong. Ibadah korem lagi kan? Udah lama banget kan ya nih? Bener Kita banget, ibadah bener korem banget nih lagi. teman-teman. Setelah sekian lama, akhirnya kita nggak ada ibadah korem nih ya. Sekarang akhirnya kita adain lagi ibadah korem walaupun secara virtual, tapi kita bisa ketemu kembali di sini, bisa beribadah bareng-bareng lagi kayak ibadah korem biasanya. Bener banget tuh. Nah, kita mau mulai ibadah nih. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Sadarkah kita bahwa selama seminggu ini kita telah banyak mengecewakan Tuhan dan sesama kita? Aku ajak teman-teman untuk mengakui dosanya secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami masih sering menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau terus bimbing kami agar kami terus berada di jalan-Mu yang benar. Dalam nama Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkahmu.
semua hal yang terjadi baik di matanya. Mari memuliakan Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu. Mari saudara, kita bersama masuk di dalam doa pelayanan firman. Mari kita mohon, Tuhan, kami percaya firman, dan oleh pertolongan firman-Mu, maka amanlah jiwa kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, di tengah situasi pandemi, kami boleh tetap merasakan persekutuan bersama dengan anak-anak-Mu, remaja GKI Depok. Terima kasih Tuhan, saat ini di dalam persekutuan ini, kami mau mendengar firman-Mu. Firman yang menjaga dan menjadikan hidup kami aman dalam damai sejahtera. Berfirmanlah Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Saya ingin share screen. Kalau saya bisa dibantu untuk share screen, semoga saya bisa. Oh, saya belum diizinkan untuk share screen. Bisa dibantu teman-teman hostnya untuk saya bisa share screen. Ya, oke. Saya akan share screen sebentar. Saudara, apakah saudara sudah melihat tampilan ini? Sudah, Pak. Ya. Ya, saudara, saya akan ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan tema yang menarik, tema yang saudara angkat di dalam persekutuan ini. Di tengah-tengah situasi pandemi, kita akan bicara tentang komunitas yang berbagi. Nah, saudara,
pengantar demikian. Saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan yang saya gambarkan sebagai komunitas. Anda boleh mengatakan ini benar atau salah, ya. Anda boleh setuju dan boleh tidak. Tetapi saudara, maka kita bicara tentang sebuah keadaan dan sebuah hubungan. Saya akan mengambil sebuah tisu, saudara. Saya memegang tisu, dan tisu ini saya akan masukkan ke dalam air. Saya ambil gelas, dan dalam gelas ini ada airnya. Saya akan masukkan tisu saya ke dalam gelas berisi air ini. Maka teman-teman pasti bisa menebak bahwa tisu itu basah. Sekalipun teman-teman mungkin nggak bisa lihat saat ini. Tisu ini basah. Dan kalau tisu ini basah, saudara, lalu saya ambil tisu yang lain. Saya ambil tisu yang lain, lalu saya tempatkan tisu yang baru ini untuk membungkus tisu yang basah. Apa yang terjadi dengan tisu yang baru yang saya tempelkan pada tisu yang basah? Maka tisu yang baru pastilah ikut menjadi basah. Itulah yang kita lihat. Ketika saya ambil tisu lagi yang baru, lalu saya tempelkan di kumpulan tisu yang basah ini, maka tisu yang baru ini pun akan menjadi basah. Ketika terus saya tambahkan tisu yang baru, kira-kira saudara, apa yang terjadi dengan air yang sudah diserap oleh tisu itu? Gumpalan tisu ini semakin lama, semakin kering, semakin terasa, semakin kering. Kalau kita bicara komunitas, itu seperti itu. Ketika seperti tisu yang basah dan kemudian diberi tisu yang lain, maka tisu yang lain yang baru, yang kering itu akan ikut menjadi basah seperti gumpalan tisu yang sudah basah dengan air. Demikianlah sebuah komunitas. Bagaimana dia ikut menjadi dan merasakan apa yang terjadi di dalam sebuah keadaan atau hubungan yang disebut komunitas. Nah, saudara, kita akan lihat bacaan yang ada di dalam perenungan kita sore ini. Kita akan melihat Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Itu yang akan kita renungkan bersama. Saya akan membacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu
Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian juga dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Saudara perhatikan, Kisah Rasul pasal 4 itu seperti tisu yang saya jadikan gambaran tadi. Sehingga tidak ada dikatakan di antara mereka yang menjadi kekurangan. Karena ketika yang satu itu basah, maka yang lain akan menjadi bagian dari kondisi itu dan turut menjadi basah, turut merasakan, turut menjadi sama dengan yang lain. Itulah komunitas yang digambarkan di dalam Kisah Rasul. Itulah komunitas yang terjadi dengan gereja Tuhan. Nah, saudara, mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan, teman-teman sekalian, ketika hari ini mengatakan tentang komunitas, tentang bersekutu. Bagaimana saya bisa bersekutu di masa pandemi? Semuanya harus dilakukan secara online. Bagaimana saya bisa turut menjadi basah seperti teman saya yang lain, seperti tisu tadi. Kalau mereka sedang basah, maka saya pun turut merasakan bagaimana menjadi basah. Ketika yang lain kering, saya ikut mengerti dan merasakan bagaimana rasanya menjadi kering. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 4. Apakah Kisah Rasul pasal 4 ini masih bisa kita wujudkan hari ini di dalam persekutuan kita? Kita akan melihat. Kita akan melihat dasarnya terlebih dahulu. Saudara, kalau kita bicara komunitas, ada prinsip yang penting dari firman Tuhan. Apa itu komunitas? Apakah itu komunitas? Komunitas itu bukan aku atau kamu atau dia. Jadi, saudara perlu mengerti prinsipnya yang digambarkan, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Komunitas itu bukan aku, bukan kamu, bukan dia, tetapi kita. Ya, ini prinsip yang penting. Prinsip ketika kita bicara komunitas, prinsipnya adalah kita. Kita itu berarti bersama dengan orang lain. Ya, seperti kita hari ini menyanyi, ya. Mungkin saudara nggak bisa nyalakan video saudara. Saudara hanya lihat teman saudara menyanyi di gereja, saudara dengan video yang mati. Kan nggak ada yang tahu saudara nyanyi atau tidak, kan nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Tetapi saudara, ketika saudara dan saya menyadari bahwa yang namanya persekutuan itu kita, ketika saya tidak nampak wajah saya akan tetap nyanyi. Karena saya menyadari bahwa persekutuan ini ada karena saya terlibat di dalamnya dan menjadi kita. Saya bersedia menjadi kita dengan yang lain. Jadi saya nggak minta saudara untuk nyalakan videonya, tidak. Tetapi saudara perlu menyadari bahwa menjadi kita, video saudara mati atau nyala,
saudara perlu menyadari bahwa ini adalah persekutuan kita, komunitas kita. Nah, saudara, kita lihat lebih jauh ya. Kita lihat lebih jauh. Kalau prinsipnya adalah kita, lalu kita perlu tahu lebih jauh apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Saudara, kalau kita hari ini bicara konteks Kisah Rasul pasal 4, prinsipnya adalah menjadi kita. Maka saudara, kita itu tidak pernah bisa dibatalkan oleh pandemi. Ya, gereja itu tidak bisa menjadi tidak ada karena pandemi. Karena prinsipnya gereja, prinsipnya hidup kekristenan itu adalah kita. Nah, saudara, bagaimana saya mau menghubungkan Kisah Rasul ini dengan dunia kita hari ini? Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau di masa Kisah Rasul itu sudah ada Facebook, ya, sudah ada Instagram, sudah ada YouTube, saya rasa itu luar biasa sekali. Tetapi saudara, di masa Kisah Rasul belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Tetapi mereka secara tatap muka, secara fisik, mereka bisa bertemu dan mereka bisa melihat keadaan sekelilingnya, saudara-saudaranya. Apakah sekarang saudara tidak bisa melakukan itu di masa pandemi? Saudara bisa. Saudara punya sosial media, saudara punya WhatsApp grup, WhatsApp pribadi, ya. Saudara punya Facebook, saudara punya Instagram. Saudara bisa lihat status teman-teman saudara, ya. Kalau statusnya lagi galau, saudara pasti tahu kan? Kenapa ini temanku persekutuan remaja kok galau? Anda bisa menyapa dia. Ya. Mungkin saudara kalau seringkali liatin status orang, mungkin saudara dianggap kepo ya. Mungkin saudara dianggap kepo oleh teman-teman saudara. Tetapi menurut saya saudara, ini sesuatu yang baik. Ini bukan soal kepo. Tetapi mari kita melihat bagaimana kita tetap menjadi sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang saling menyapa. Dan kita tidak boleh dihentikan oleh pandemi. Sosial media hari ini menurut saya sebuah pelayanan yang penting dan menjadi sebuah pelayanan yang tren. Dan menurut saya harus dimanfaatkan. Bagaimana saya tetap menjadi komunitas, menjadi rekan persekutuan teman-teman saya. Saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Kalau saya mau menggambarkan Kisah Rasul 4 ayat 32, menurut saya itu sesuatu yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32, apa yang bisa kita lakukan? Sekalipun dengan keterbatasan. Jadi pikirkanlah bagaimana mengkreasikan sesuatu itu dengan efektif dan relevan, kontennya efektif dan relevan secara online untuk Kristus. Itu prinsip yang harus terjadi. Yang harus terus dilakukan. Lebih jauh, saudara. Jadi saudara, yang terbaik dari persekutuan itu bukan persoalan perasaan seperti kelas, saudara punya kelas persekutuan remaja, bukan itu. Tetapi apakah sungguh-sungguh terjadi persekutuan?
bersekutu bukan berarti sama dengan punya acara persekutuan. Ya. Banyak gereja berpikir kalau punya acara persekutuan pasti bersekutu. Belum tentu. Komisi remaja punya persekutuan, belum tentu bersekutu. Bisa jadi berantem di dalam acara persekutuan. Betul enggak? Iya kan? Kita seringkali bertemu orang-orang di acara persekutuan justru berantem. Artinya saudara, orang punya acara persekutuan belum tentu bersekutu. Karena itu kita harus berpikir betul-betul. Kita harus semuanya melihat bahwa kalau bicara persekutuan, maka bukan bicara acara, tetapi bagaimana saya peduli, membangun kepedulian satu dengan yang lain, supaya menjadi kita. Di dalam persekutuan itu, saya tidak menjadi aku, kamu tidak menjadi kamu, tetapi menjadi kita. Ya, jadi ini sesuatu yang digambarkan di dalam Kisah Rasul pasal 4 kepada kita semua. Lebih jauh, saudara. Saudara, kita perlu membangun sebuah persekutuan dengan media sosial dengan lebih aktif. Dan saya rasa itu dunia teman-teman remaja. Kalian punya nomor telepon, kalian punya Facebook, kalian punya web, kalian punya IG, kalian punya YouTube channel, kalian punya podcast, kalian punya banyak hal. Menurut saya itu sesuatu yang penting. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi dalam Kisah Rasul tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Itu bisa Anda lakukan. Misalnya ada teman saudara yang jualan makanan. Anda bisa bantu share itu. Misalnya siapa yang lagi jualan. Misalnya Kak Flo misalnya lagi jualan makanan, ya, Anda bantu di-share. Oh, ini Kak Flo lagi jualan salad misalnya. Di-share. Ya, itu kan sebuah persekutuan. Itu kan sebuah hidup bersama. Ketika Janika misalnya jualan apa gitu, punya sesuatu keterampilan, lalu ingin diperkenalkan pada banyak orang, dibantu untuk share misalnya. Punya handicraft apa begitu. Keterampilan teman-teman kita bisa share itu. Dan itulah persekutuan. Persekutuan itu bukan hanya bicara acara. Tetapi bagaimana saya peduli dengan Kak Flo, bagaimana saya peduli dengan Janika, bagaimana saya peduli dengan siapa lagi, William, bagaimana saya peduli dengan Abigail, saya peduli dengan Aletheia, dan teman-teman saya yang lain. Itulah bersekutu, itulah Kisah Rasul pasal 4. Sehingga mereka membangun kehidupan, membangun saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Saudara, kita lihat, kalau kita berpikir, wah, jemaat mula-mula itu bisa begitu karena belum pandemi. Ya, nggak ada pandemi di zaman itu. Jangan salah, saudara ya. Orang Kristen di zaman Kisah Para Rasul itu lebih menderita, saudara, daripada kita hari ini. Mereka dijajah oleh Romawi, mereka disebut bidat, mereka dikejar-kejar, dimasukkan dalam penjara, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu tantangan orang Kristen jemaat mula-mula. Tetapi apa yang dikatakan Kisah Rasul pasal 4? Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Mereka sama-sama menderita. Tetapi dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Lebih jauh, saudara. Hal yang ingin saya katakan. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 4, maka sebuah hal yang penting yang kita temukan adalah fellowship, persekutuan, adalah desain dari Tuhan untuk kehidupan.
Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para murid dalam Injil Yohanes pasal 17. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan ambil mereka dari dunia ini. Jadikan mereka satu. Ya. Saudara, itu luar biasa sekali. Mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa persekutuan itu adalah desainnya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya tidak bersekutu, saudara dan saya tidak menjadi kita di situasi pandemi, maka saudara dan saya sedang mengingkari desainnya Tuhan atas kehidupan ini. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, saudara. Marilah kita membangun kehidupan persekutuan kita dalam desainnya Tuhan. Persekutuan itu desainnya Tuhan atas kehidupan kita. Seperti kalau saudara bermain puzzle, ya. Apakah kalau saudara jadi satu butir, satu biji puzzle, Anda bisa membuat sebuah gambar puzzle yang bagus? Tidak bisa. Anda butuh puzzle-puzzle yang lain sampai kemudian gambar itu terbentuk dan nampak indah. Saudara, kita perlu membangun sebuah fellowship, membangun persekutuan, dan fellowship itu adalah kita, bukan aku, bukan kamu, bukan dia, tetapi kita. Jadi semangatlah teman-teman untuk membangun persekutuan, karena itu adalah desainnya Tuhan atas kehidupan kita. Ciptakan persekutuan dalam era new normal Anda. Ya. Kalau harus pakai Zoom, ya enggak apa-apa pakai Zoom. Pakai Instagram ya boleh, pakai YouTube ya boleh. Lakukanlah. Ada banyak hal untuk kita lakukan untuk tetap menjadi kita. Justru di masa pandemi ini saudara bisa menciptakan komunitas yang kreatif. Kesempatannya sekarang di era new normal. Ya, saudara bisa undang orang dari manapun, ya. Anda bisa undang pembicara-pembicara, teman-teman saudara yang jauh. Anda bisa minta mereka untuk bicara di persekutuan remaja. Ya kan, tanpa orangnya harus datang. Ya, saudara bisa belajar banyak di era ini dan jangan lalu putus asa, lalu persekutuan remajanya berhenti. Lakukanlah. Teman-teman remaja jauh lebih bisa dibandingkan Pak Hadian, ya. Teman-teman remaja jauh lebih kreatif. Jangan takut. Ingatlah bahwa persekutuan itu bicara kita. Maka semua teman-teman harus mengambil peran. Tidak boleh ada satupun yang diam saja. Semuanya harus berperan. Bukan baperan. Ya. Jangan jadi remaja yang baperan, ya. Jadilah remaja dalam persekutuan komunitas yang berperan. Saat ini ibadah kebaktian orang-orang tua mungkin tidak bisa terlaksana. Sekarang giliran saudara yang lebih remaja, yang lebih muda, yang ngerti teknologi. Inilah kesempatan saudara untuk membangun persekutuan karena saudara jauh lebih mampu untuk mewujudkan persekutuan. Saudara, saya mengambil sebuah gambar yang saya tampilkan di share screen ini. Ini gambar seorang anak yang bernama Anvi Edwin. Anvi Edwin Wibowo ini, saudara, adalah seorang anak tunarungu. Seorang anak tunarungu dan seorang anak yang mengalami sindrom seperti autis begitu, tetapi bukan autis, dan dia menjadi anak yang sulit untuk berkomunikasi, tetapi dia punya talenta untuk melukis. Dan lukisan-lukisan ini, saudara tahu, saya ambil dari Instagramnya. Lukisan-lukisan ini itu sampai diapresiasi oleh UNICEF. Dia menggambar dan lalu dia tampilkan di media sosial,
dan bahkan banyak gambar-gambarnya tentang masa pandemi, seorang anak tunarungu, seorang anak autis, sampai kemudian diapresiasi oleh UNICEF karena kemampuannya untuk berbagi berkat, untuk peduli pada orang lain, dan itu luar biasa. Melalui media sosial. Saudara bisa menjadi orang-orang yang membangun persekutuan lewat media sosial, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook. Dan saya rasa itu adalah dunia teman-teman remaja, bukan dunianya lansia. Ya. Lansia sudah nggak mampu untuk merambah Instagram, untuk merambah Facebook. Tetapi itu dunia teman-teman. Dan teman-teman harus mewujudkan itu sebagai satu bentuk persekutuan, di mana teman-teman menjadi kita. Tidak hanya menjadi aku, kamu, dan dia, tetapi menjadi kita. Saudara, itu sesuatu yang penting. Dan saya ingin menutup dengan sebuah perenungan begini. Ketika saudara membakar arang untuk membuat barbecue, membuat sate, saudara pasti butuh banyak arang, bukan? Banyak arang yang Anda bakar, lalu arang itu menjadi bara. Apakah Anda cukup mengambil satu bara untuk membakar sate? Satu arang yang sudah membara, lalu Anda ambil, lalu Anda bakar sate dengan satu arang bara itu. Kan tidak. Anda akan membakar sate dengan sekian banyak arang yang sudah membara. Ketika saudara hanya mengambil satu bara untuk membakar sate, maka bara itu akan lebih cepat mati. Kenapa? Karena tidak ada bara yang lain. Tidak ada arang yang membara yang lain. Tetapi berbeda, ketika Anda membakar sate, ada banyak bara, ada banyak arang yang membara. Maka sate itu akan cepat matang, dan baranya pun tidak cepat mati. Anda bisa membakar sate untuk beberapa kali, karena kumpulan arang yang sudah menjadi bara. Demikianlah komunitas yang berbagi. Demikianlah komunitas yang bersekutu. Itulah komunitas. Dia tidak akan menjadi mati karena dia selalu hidup dengan prinsip bahwa yang terpenting itu adalah kita. Bukan aku yang terpenting. Bukan kamu yang terpenting. Bukan dia yang terpenting. Tetapi kita itulah yang terpenting. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Teruslah menjadi komunitas yang berperan. Jangan baperan. Ya. Teruslah membangun persekutuan Korem GKI Depok. Saatnya sekarang teman-teman untuk menjadi kreatif. Dan teman-teman mampu untuk kreatif membangun persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Damai yang menegakkan
Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di dalam Kristus kami selalu diingatkan untuk menjadi kita. Di dalam Tuhan Yesus kami diingatkan untuk tidak hanya menjadi diri kami sendiri, tidak hanya untuk menjadi orang yang egois dan berpikir untuk diri kami sendiri. Pelayan Tuhan di sana, berkati pendeta Daniel Budiman, berkati pendeta Gugu, berkati mereka semua bersama keluarga. Biarlah Tuhan, kami boleh terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak yang mendukung orang tua kami, yang mencintai orang tua kami. Berkati Tuhan persekutuan remaja, supaya kami tetap kreatif, kami tetap melakukan bagian kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami hidup untuk Tuhan, mengajak teman-teman kami semua mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami terus menyerahkan bangsa kami kepadamu. Kami mohon pimpinan-Mu untuk bangsa kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami di dalam vaksin yang terus dilakukan. Terus yang Tuhan memberkati dan memimpin sehingga proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Berkati sekolah kami Tuhan, teman-teman kami semua anak-anak-Mu, berkati sekolah kami yang dilakukan secara online. Berkatilah guru dan juga teman-teman kami semua, supaya kami boleh berjuang di dalam sekolah online ini. Berkati teman-teman yang akan menghadapi ujian-ujian secara online. Berkati teman-teman yang akan menghadapi ujian, kenaikan kelas ujian, untuk lanjut ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati kami semua. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan kita terambil dari Lukas 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Teman-teman, untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR yang tertera pada layar dan memberikan kode 010 di akhir nominal. Mari kita menyanyikan lagu "Sudahkah yang terbaik kuberikan".
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, kami ingin berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Semoga persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi sesama dan sekitar kami. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, aku ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Shine Jesus Shine. Mari saudara, kita satu di dalam doa dan kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan ini. Ajar kami melakukan firman-Mu. Dengan kami menyadari bahwa kami tidak hidup sendirian di tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi bagian dalam hidup orang lain. Dan orang lain menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Tanpa orang lain, kami tidak pernah bisa mengasihi. Bersama dengan orang lain, maka kami dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, dan kami mengarahkan diri kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menyertai hidup saudara. Amin. Teman-teman, ibadah kita udah selesai, tapi tunggu dulu, jangan keluar kemana-mana, karena kita bakal ada pengumuman terlebih dahulu. Kepada Jason, kami persilakan. Shalom teman-teman. Jadi kenalin dulu, saya Jason. Saya yang mengkoordinasi beberapa teman-teman pengurus. Mau kenalin juga kepengurusan Baru Korem ada Bianca di sekretaris,
Janika dan Tia di bendara. Seksi persekutuannya ada Nikita, Ruben, Melki, dan Samuel. Seksi pembinaannya ada Ezra, William, dan Citra. Pemerhati ada Tere, Aurel, dan Bill. Pada kesempatan kali ini saya mau infoin kalau ibadah Korem di masa pandemi akan diadain pada setiap Sabtu minggu ketiga jam 4 sore. Jadi bulan depan akan ada lagi ibadah Korem yang dilakukan pada 22 Mei. Selain ibadah sekali setiap bulan, kita ada juga PA yang namanya itu Noble alias Nongkrong with Bible. Nah, ini dilakukannya setiap minggu kedua jam 4. Tapi khusus bulan ini Noble akan kita lakukan minggu depan, Sabtu tanggal 24 April jam 4. Pembicaranya itu Kak Christine Utami. Kita juga mau kenal teman-teman Korem lebih dekat nih. Aku akan share link Google Form buat teman-teman isi datanya ya. Nah, itu udah ada di kolom chat, boleh teman-teman lihat. Boleh diisi sekarang atau enggak nanti juga. Aku menyapa teman-teman kelas 8 nih. Coba boleh kenalin nggak nama lengkap sama sekolahnya di mana? Mulai dari Joseph. Coba Joseph. Apa? Halo Joseph. Aduh, Joseph mana nih Joseph? Kalau gitu ganti dulu deh ke Iren. Boleh sebutin dong nama lengkapnya sama sekolahnya di mana? Langsung aja unmute sama on cam. Ya deh. Pada malu-malu itu. Ya deh. Teman-teman yuk boleh, jangan malu-malu. Boleh Ayo. on cam aja. Yuk teman-teman, kita on cam sebentar yuk. Kita mau foto bareng-bareng nih. Kita on cam yuk, kita mau ada sesi dokumentasi nih sebelum Oke. selesai. Ini yang belum buka Yuk, kamera. teman-teman yang lain Richard, ditunggu. Citra, Joseph, Steven, Iren, Jonathan, ya on-cam yuk sebentar doang. Foto-foto nih. Nathan, Nadine, Jangan malu-malu teman-teman. yuk. Yuk. 1, 2, 3. Yuk. Mari. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo. Mari sama-sama kita nyanyikan It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so
Terima kasih Pak Pendeta. Pak Ya, Pendeta. Tuhan berkati teman-teman. Ya.